Polisi ungkap pria bawa 4 senjata api di Papua terlibat tambang emas ilegal. Polisi mengatakan dua pria yang kedapatan membawa 4 pucuk senjata api di Bovendigol, Papua terlibat tambang emas ilegal. Hasil penjualan emas ilegal itu digunakan untuk membeli senjata api di Papua Nugini. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap MK 22 tahun dan AH 20 tahun, diperoleh informasi beli senjata dari hasil menjual emas di PNG, di mana tambang emas itu didapat dari hasil jatah preman di wilayah tambang lokal ilegal di wilayah Yahukimo. Mereka ini ada 6 orang yang membeli senjata api di PNG, 1 orang masih di PNG dan 3 orang lainnya berhasil kabur ketika hendak ditangkap. Ikomang mengungkapkan para pelaku ini memiliki hubungan erat dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo. Juga senjata api yang dibawa ke Yahukimo untuk dijadikan alat meneror di wilayah tersebut. Kita juga sedang berupaya mencari tahu keterlibatan mereka dengan kelompok KKB di Yahukimo. Menurut Ikomang, pihaknya selama ini telah memperketat pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Bovendigol. Hanya saja luas perbatasan RI-PNG yang terbentang 190 km membuat pengawasan menjadi rentan. Kalau pengawasan itu sebenarnya sangat ketat, kita itu memiliki 21 pos perbatasan. Namun kalau dilihat dari peta, luar perbatasan kita ini sangat panjang, lalu memiliki jalur sungai dan rawa. Diduga jalur ini digunakan oleh mereka untuk menyelundupkan barang-barang ilegal. Ia menambahkan guna kepentingan penyelidikan dan pengungkapan jaringan kelompok KKB ini, perkara terhadap MK dan AH akan dilimpahkan ke Polda Papua. Ini merupakan kejahatan besar, maka dari itu lebih tepat ditangani Polda Papua. Kalau di Polres kita memiliki keterbatasan, kita tidak hanya ingin menuntut mereka, tentunya kota berupaya mengungkap jaringan mereka agar teror di Papua bisa kita atasi. Sebelumnya diberitakan polisi mengungkap 2 orang pria ditangkap saat kedapatan membawa 4 pucuk senjata api di Bovendigol. Saat ditangkap, kedua tersangka menggunakan kartu identitas palsu milik orang lain. Penangkapan ini terjadi di daerah Pelabuhan Iwon, Bovendigol pada Rabu. Saat itu polisi sedang merespon adanya laporan tentang orang mabuk di sekitar lokasi penangkapan. Saat itu ada 5 orang yang kami curigai saat merespon laporan tentang orang mabuk. Lalu saat hendak dilakukan penggeledahan, 3 orang berhasil kabur dan 2 diantaranya berhasil kami amankan dan kemudian menggeledah barang bawaannya. Nunut mengatakan polisi menemukan 4 pucuk senjata api laras panjang dan 18 butir amunisi kaliber 12 GA serta uang tunai 3,8 juta rupiah dari keduanya. Lantaran adanya barang berbahaya yang mereka bawa, kedua pelaku langsung diamankan ke Polres. Saat dilakukan pemeriksaan para pelaku MK dan AH, mereka mengaku mendapat senjata api itu dari negara Papua Nugini. Jadi mereka baru melakukan transaksi melalui perbatasan RI-PNG di Bovendigol ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Bidang Pertahanan Yan P. Mandenas mengungkap masih ada oknum aparat yang menyuplai senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dia menegaskan pasokan persenjataan ke KKB harus benar-benar diputus. Yan awalnya menyinggung mengenai KKB kini tergolong berani mencari senjata ke sana kemari. Dia meminta aparat khususnya intelijen agar tidak menutup mata terhadap perkembangan KKB itu. Artinya di sini kita lihat mereka mulai berani mencari suplai senjata api dan amunisi. Nah, ini perlu kita sikapi, kemampuan intelijen yang kita miliki harus peka dengan masalah ini. Tidak hanya itu, yang juga meminta agar aparat mampu membongkar pendanaan KKB dalam melengkapi persenjataan mereka. Yang menegaskan hal itu wajib diungkap alias tak boleh didiamkan. Jadi perlu kita mendeteksi dari mana anggaran mereka untuk membeli senjata api. Walau sudah bukan rahasia umum lagi, terkadang kelompok ini ditunggangi 1-2 oknum untuk memuluskan keinginannya. Nah, ini perlu diungkap. Lalu kelompok ini juga meneror pemerintah serta merampok. Yang kemudian menyinggung agar tak ada lagi oknum
aparat TNI dan Polri yang tergoda atas bujuk rayu aktor intelektual KKB untuk menjual senjata dan amunisi. Jangan lihat dari nilai ekonomisnya, tapi berpikirlah satu amunisi bisa menghilangkan nyawa rekannya sendiri. Mitigasi ini harus dilakukan oleh level pimpinan serta pengawasan penggunaan senjata api dan amunisi perlu diperketat. Tanpa adanya amunisi seberapa banyak pun senjata KKB, pasti teror akan semakin minim. Mari kita sama-sama menjaga Papua ini agar aman dan damai, sehingga cita-cita mulia kita untuk membangun Papua dan memanusiakan manusia benar-benar tercipta. Dan mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan rapat kerjasama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat yang meminta pihak TNI menyiapkan strategi khusus. Dari rapat nantinya tentu kami menginginkan Panglima bersama dengan mitra-mitra kerjanya untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih efektif, efisien, sesuai dengan wilayah Papua. Karena di Papua ada daerah lagi yang bergejolak, ada yang aman dan ada daerah yang mulai disusupi. Nah, ini perlu kita ambil langkah strategis yang baik untuk mengatasinya. Menurut Ian, KKB dari waktu ke waktu khususnya belakangan ini kian intens melakukan aksi teror. Banyak korban jiwa, kerusakan fasilitas publik hingga aksi teror yang membuat masyarakat takut. Khusus jajaran TNI kami akan meminta Panglima untuk membenahi sisi secara internal sampai tingkat bawah dalam mengatasi kelompok KKB. Jangan pula kita kirim pasukan hanya untuk mati konyol, atau jangan pula pasukan yang dikirim malah membuat suasana semakin panas, atau jangan pula pasukan kita malah terlihat dalam menyuplai senjata dan amunisi. Apabila strategi yang dilakukan sudah baik dan tepat, kita juga mau strategi itu dipertahankan. Jangan ganti Panglima, ganti Pangdam sampai ke dandimnya, lalu strategi yang sudah dibuat baik itu berubah. Nah, kami tidak mau itu terjadi.